siang, sore, malam. Selamat datang di YouTube channel TDA Makassar. Dan hari ini bersama Syarifah Majid, kita akan just tip. Jamnya kita sharing dan intip bisnis. Nah, di video kali ini saya akan ngajakin pemirsa TDA Makassar yang menyaksikan ini untuk ngobrol soal brand. Kita tahu kalau misalnya kita bahas soal bisnis, brand itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Kita ingin bisnis kita dikenal sebagai apa sih, makanya brand itu sangat penting. Nah, berkaitan dengan hal itu, makanya banyak nih sekarang bermunculan jasa-jasa branding, terus juga studio-studio yang akan membantu teman-teman untuk bisa membangun brand dari bisnis itu sendiri. Nah, makanya sekarang ini saya ingin ngajakin teman-teman untuk ngobrol dengan salah satu member TDA Makassar yang bisnisnya bergerak di bidang branding. Itu adalah Rocket Art Studio. Asyari Baharudin. Iya. Ya kan? Dipanggil Kak Ari. Oh, Kak Ari. Asyari Baharudin. Kak Ari. Nah, ini adalah owner dari Rocket Art Studio. Iya, benar. Apa sebenarnya itu Rocket Art Studio? Betulkah yang saya katakan tadi adalah jasa untuk branding? Iya. Lebih tepatnya sih desain dan branding. Oh, desain dan branding. Iya. Jadi ini adalah studio grafik desain dan juga branding. Iya, benar. Seperti itu. Kenapa kemudian terfikirkan untuk membuat bisnis di bidang ini? Iya. Sebelum-sebelumnya kan, sebelum Rocket Art ini kan saya basicnya di bisnis fashion. Dan mungkin banyak juga teman-teman di TDA juga yang bisnisnya fashion. Nah, waktu itu atribut-atribut promosinya yang desain kan saya sendiri. Nah, dari basic itu terbiasa ngedesain atribut promosi sendiri, dan sepanjang perjalanan bisnis fashion ternyata kurang bagus ya penjualannya. Nah, akhirnya teman-teman lihat, kenapa bisa bagus desain bisnis atribut promosimu? Siapa yang desain? Oh, saya desain sendiri. Jadi banyak teman-teman ternyata minta tolong juga. Nah, jadi awalnya minta tolong, dibayar 2M. Makasih Mas. Makasih Mas, makasih Mbak gitu ya. Makasih Mbak. Jadi setelah itu justru kenapa lebih rame nih yang minta tolong daripada yang order bisnis fashion. Akhirnya fashionnya tenggelam. Ya, terus kita switch ke bisnis desain. Itu tahun berapa? Tahun kira-kira 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Berarti Rocket Art Studio ini di tahun 2020 kurang lebih 4 tahun ya? Iya, sudah jalan 4 Berarti tahun. untuk bisnis fashion itu sendiri sudah hilang nih? Nggak ada nih? Nggak ada nih. Kemarin sempat baju, konveksi, sepatu juga, custom sepatu sampai ke Bandung juga. Selain karena memang penjualannya tidak sebagus
waktu itu juga, dan memang modal yang dibutuhkan memang besar. Beda dengan desain modal diri sendiri, jasa sendiri, itu sebenarnya sudah bisa jalan dulu. Jadi pelan-pelan kita hire tim untuk desainnya. Oke. Sekarang timnya ada berapa? Sekarang ada 9 menuju 11 orang sih, kita lagi rekrutmen untuk creative director. Untuk desainer baru juga kita lagi rekrutmen, sama untuk motion graphic untuk video juga kita lagi rekrutmen. Jadi menuju 11-12 orang nih insyaallah. Menuju 11 dan 12 orang dengan berbagai macam jenis-jenis jasa yang ditawarkan. Nanti kita akan bahas soal itu, tapi saya penasaran, apakah seorang Asyari Baharudin Mana bapakku nanti. Asyari Baharudin alias Kak Ari ini punya background pendidikan yang berkaitan dengan desain grafis. Apa alumni apakah? Saya S1 akuntansi, D3 bahasa Inggris. Hah? S1 akuntansi, D3 bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris. Desain grafisnya di mana? Hobi main futsal. Baik. Oke. Terus desain grafisnya dapat di mana? Tiba-tiba Mungkin dapat hidayah begitu dari malaikat? Enggak. Sebenarnya hampir semua orang pasti pernah mempelajari namanya Corel Draw waktu sekolah. Nah, mungkin saya juga dari kecil suka seni, suka menggambar. Waktu TK sering juara mewarnai. Jadi mungkin dari bakatnya di situ. Akhirnya setelah belajar Corel Draw di sekolah, lama-lama kan belajar otodidak sendiri, sampai yang itu tadi juga kita mendesain sendiri atribut bisnisnya. Nah, jadi intinya sih otodidak. Jadi bisa dibilang juga saya di akuntansi bukan passion saya di situ, tapi alhamdulillah terpakai juga akuntansinya waktu bisnis ini. Iya, karena main hitung-hitungan ya. Dan itu terpakai. Berarti kalau untuk bekal dari desain grafis ini come from inside. Begitu ya. Iya, benar. Talent dan juga passion dari dalam diri yang kemudian dikembangkan menjadi bisnis. Oh ya, ada tambahan lagi. Apa itu? Nah, saya baru ingat. Jadi kira-kira sebelum Rocket Art jalan, saya sempat berkarir solo dulu. Jadi solo designer itu kita main di ada namanya situs Shutterstock. Nah, itu di Amerika. Nah, jadi saya sama teman salah satu member juga di TDA, saya yang senior. Nah, kami tahun 2013 gitu kita berkarir menjadi desainer kontributor di Shutterstock. Nah, sampai saat ini alhamdulillah sudah menghasilkan karya sekitar 5 ribuan karya di situ, dan passive income. Jadi setiap ada yang download desain-desain kita di Shutterstock itu, tidak apa-apa menyebutkan merek. Tidak apa-apa. Jadi setiap ada yang download kita dapat $. Oh, oke. Jadi itu semacam marketplace untuk desain-desain grafis begitu ya. Karya kita dibeli di situ. Ya, benar. Oke. Jadi sampai dari 2013 sampai sekarang alhamdulillah jalan terus passive income-nya. Walaupun saya sudah tidak berkarya lagi di situ. Tapi setiap orang yang download itu pundi-pundinya masuk saya di rekening begitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari Rocket Art Studio ini sendiri jasa-jasa apa saja yang kemudian ditawarkan? Kalau kita bicara soal branding, soal graphic design, itu memang satu hal yang sangat dibutuhkan di era yang sekarang untuk semua jenis bisnis sih sebenarnya. Nah, jasa-jasanya makanya apa saja? Kalau sekarang sih ada lebih dari belasan ya. Saya juga udah hafal. Yang hafal staff yang bagian produksi. Yang kebanyakan sekarang ini di logo. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang pivot bisnis, ada switch bisnis. Jadi yang ramai sekarang logo, Instagram branding juga. Jadi kalau logo itu kita ada 2 paket. Ada yang hanya desain saja, terus ada juga yang brand identity desainnya juga. Jadi kita mulai handle brandnya ini mau positioning yang seperti apa. Berarti buka konsultasi juga? Iya, kita free konsultasi. Jadi misalnya brandnya ini mau diingat sebagai apa, marketnya apa. Jadi kita bagaimana kita berperan di benaknya konsumen. Jadi brand itu brand tak mau diingat sebagai apa sih di benaknya konsumen. Jadi pencapaian tertinggi sebuah brand itu adalah top of mind-nya market kita. Nah, jadi itu tugasnya di situ studio, bagaimana menyampaikan itu lewat desainnya. Nah, bisa juga lewat tagline-nya. Jadi salah satu channelnya desain dan tagline-nya. Nah, itu kita bantu di paket logo brand identity-nya. Jadi mulai dari tagline-nya, warnanya, bentuknya, filosofinya apa. Jadi itu akan sesuai sama positioning sama visi misi perusahaan. Nah, untuk menentukan brand ini sendiri kan apa ya? Untuk menjadi top of mind dari
pasarnya itu sendiri kan butuh banyak pertimbangan. Nah, sebagai studio yang menyediakan jasa branding tentunya ada pertimbangan nih sebelum kita membantu orang untuk membangun brandnya. Kira-kira apa yang sebenarnya harus diperhatikan sebelum kita bikin brand dari suatu produk gitu, suatu bisnis? Apa yang harus dipertimbangkan? Apa yang harus yang paling penting untuk dilihat? Yang pertama sih kita harus dalami marketnya dulu. Nah, setelah dalami marketnya, kita kalau di tim kami itu biasanya marketnya seperti apa, terus kita sudah istilahnya profiling marketnya, misalnya marketnya ternyata ibu-ibu muda, umur sekian ini, jadi kita spesifikkan. Terus mereka itu ekonomi kelasnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, terus apalagi masa pandemi ini lebih kelihatan siapa yang betul-betul menengah ke atas, siapa yang betul-betul menengah saja atau memaksakan ke atas. Nah, itu lebih kelihatan. Dan siapa yang di bawah? Atau siapa yang di bawah? Kelihatan itu. Nah, terus dari itu setelah kita profiling market, nah kita lihat kompetitornya. Nah, kompetitornya main bagian mana sih? Nah, kalau ada celah itu yang dimasuki. Ya, nah itu. Jadi kita profiling dulu market, terus dari itu kita istilahnya mengkategorikan kompetitor. Nah, jadi kompetitornya main di mana, kira-kira peluangnya ada di mana. Nah, kita pertajam di positioning yang peluang itu. Oke. Jadi dua hal ini yang paling penting. Market, kategorikan market, profiling market, kemudian kategorikan dari kompetitornya. Seperti itu sebelum kita membangun brand. Tapi kita lihat juga kelebihan perusahaannya atau produknya apa. Apakah sanggup untuk itu atau kita menyesuaikan dengan kelebihannya. Oke. Nah, setiap produk, setiap jasa, setiap bisnis tentunya memang punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing ya, sesuai dengan positioningnya masing-masing. Nah, kalau dari Rocket Art sendiri sebagai studio graphic design dan juga branding tentunya punya keunggulan dong ya. Kita lihat sekarang di Makassar saja banyak sekali orang-orang yang kemudian menawarkan jasa itu. Jasa untuk branding, untuk mengelola media sosial dan lain sebagainya. Untuk bersaing tentunya punya keunggulan. Apa saja keunggulan dari Rocket Art? Iya, sebelumnya memang kan sekarang memang kita sudah lihat banyak studio desain yang tumbuh. Semakin banyak orang pintar desain, semakin banyak nih. Bahkan modal sendiri pun bisa jadi. Iya, betul. Nah, jadi istilahnya entry barrier-nya atau halangan untuk masuk itu tipis. Nah, tapi halangan untuk bertahan itu tebal sebenarnya. Nah, kenapa tebal? Karena ketika order sudah mulai masuk, nah pastikan kewalahan lo sendiri. Nah, dan tidak gampang meng-hire desainer. Kalau desainer yang kualitasnya di bawah itu banyak sebenarnya. Nah, tapi yang di atas kualitasnya, ya istilahnya kualitas yang di atas, rata-rata mereka berkarir di luar negeri. Nah, tantangan studio desain Indonesia dan melayani market Indonesia itu besar di situ. Kita agak susah mendapatkan tenaga desainer yang betul-betul mau digaji harga lokal, tapi kualitasnya bagus. Nah, karena mindset desainer sekarang rata-rata mau berkarir di luar karena gajinya banyak, bayarnya di luar banyak. Apalagi kan kita tidak dibatasi lokasi kalau desain. Nah, itu tantangan pertama. Jadi keunggulannya kita sebenarnya desainernya alhamdulillah bagus-bagus, dan kita bisa kasih harga memang yang terjangkau untuk UKM. Walaupun bukan yang termurah, bukan juga yang termahal. Tapi kita bisa menjaga kualitas. Pertama kualitas desainnya, dan kedua kualitas layanan. Karena kalau kita janji 24 jam, selesainya memang 24 jam. Jadi kelebihan Rocket Art itu kita cepat selesai, 24 jam sudah bisa selesai. Kecuali yang brand identity, karena kita mau riset dulu marketnya apa, kompetitornya apa. Biasanya berapa lama durasi yang dibutuhkan kalau misalnya kita ingin bangun satu brand kerjasama dengan Rocket Art begitu? Berapa lama biasanya? 1 bulan kah atau berapa waktu yang memang ditentukan, baik itu dari Rocket Art sendiri maupun dari klien? Pertama sih kita samakan persepsi dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bangun brand? Nah, jangan sampai bangun brand itu dikiranya 1 bulan 2 bulan langsung terkenal, atau dikiranya desainnya bagus itu sudah terbangun brandnya. Nah, itu kan kita mau samakan dulu. Nah, brand itu terbangun sebenarnya itu tadi, kita mau diingat sebagai apa. Jadi nanti kalau kita sudah dapat, kalau misalnya Rocket Art mau diingat sebagai studio desain yang cepat dan berkualitas, nah itu akan selalu dikampanyekan, entah itu lewat iklan, lewat tagline-nya di logonya. Jadi itu dulu yang kita samakan persepsi apa sih membangun brand. Nah, step awal kan itu tadi, pertama kita tentukan positioning. Nah, positioning ini dikomunikasikan lewat desainnya. Nah, kita desain logonya. Bisa juga nanti di packagingnya juga kita komunikasikan. Kayak mungkin di teman-teman ada Lazuna juga. Kan di packagingnya dia tulis nomor 1 ayam geprek di Makassar. Misalnya itu yang kerja Rocket Art? Bukan. Saya kira Rocket Art.
Contohnya udah apa promosi berarti? Oh iya. Contohnya Snack Box lah. Oh iya. Nah, Snack Box by Chief. Oh, sudah muncul juga itu di YouTube TDA Makassar. Nah, itu Rocketar yang handle. Iya. Nah, itu kan dia memang happy chicken sauce. Nah, karena memang kelebihannya dibanding kompetitor yang besar itu, yang semua orang tahu mungkin ada di sebelah sini juga. Nah, memang kelebihannya jadi sebelumnya itu kita memang riset. Oh, dia mainnya market anak muda. Sama marketnya sama yang kompetitornya. Nah, tapi apa sih marketnya, apa sih kompetitornya yang besar itu tidak main di situ? Nah, ternyata di sausnya. Nah, kompetitornya ini kan minim sausnya. Nah, jadi kita main di sausnya, itu ternyata respon pasar bagus. Nah, apalagi anak muda suka sesuatu yang baru. Jadi betul-betul positioning kita dulu. Kalau mau bangun brand, positioning dulu, nanti dikomunikasikan lewat desain-desainnya. Baik. Kalau bangun brand sampai kan tahapan brand ada macam-macam. Ada awareness. Kalau pertama itu awareness dulu. Makanya orang endorse dan lain-lain biar dia tahu dulu, biar orang sadar oh ada ternyata brand ini. Nah, sampai ke tahapan loyalty. Jadi loyal, bagaimana sebuah konsumen itu loyal sama brand itu. Contohnya kayak Harley Davidson, sampai rela mentato tubuhnya dengan tato Harley Davidson misalnya. Karena itu loyalnya ya. Jadi kalau Lazuna sudah loyal nih konsumennya, ada yang tato Lazuna yang geprek di sini misalnya. Atau Snack Box ada nih gambar chicken wings di sini Iya. Atau Rocket Art ada nih gambarnya Rocket Art di mana kah, di jidatnya kah gitu ya. Tapi enggak mesti juga di badan tuh. Apalagi dilarang gitu begitu. Iya. Tapi ngomongin soal itu juga Rocket Art ini adalah saya sih mengenalnya dan juga kebanyakan dari member-member TDA tahu bahwa sistem yang digunakan ini adalah sistem-sistem syariah, begitu ya. Para tim-timnya itu diwajibkan untuk wajib beribadah kayak gitu ya. Ditekankan sekali. Di luar skenario kayaknya. Enggak apa-apa Ji. Kan kita intip bisnisnya. Ya, ini sangat-sangat religius. Itukah prinsip yang selalu ditanamkan? Memang intip bisnis ya. Yang pertama memang kita dari visi misi itu sebenarnya. Nah, jadi visi misi kita kan membantu visual branding 1 juta UKM di tahun 2027. 2027. Nah, sekarang OTW 15.000 UKM, alhamdulillah. Masih jauh Masih jauh sebenarnya, tapi dari insya 1 Allah juta. tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kita memang mindsetnya pertama kita mau membantu orang. Jadi kapan kita membantu orang, bedakan kita di Rocket Art kita bedakan ikhtiar sama rezeki. Walaupun memang sebenarnya sunnatullahnya kayak gitu. Misalnya kita berikhtiar di Rocket Art bekerja untuk dapat rezeki, tapi rezeki tidak selalu berada di tempat kita bekerja. Nah, bisa jadi lewat kita bekerja keras di Rocket Art, tapi rezeki ternyata datang lewat orang-orang yang kita bantu angkatkan barangnya, kita bantu ajarkan bagaimana cara ini, atau kita bantu anaknya. Nah, itu sebenarnya rezeki macam-macam. Allah namanya kan Allah juga bilang rezeki itu kejutan, toh. Nah, jadi itu kita samakan persepsi di teman-teman Rocket Art itu begitu. Jadi mereka memang betul-betul kerjanya mereka militan karena memang mau membantu UKM, teman-teman UKM. Nah, kalau ada teman-teman banyak juga biasa bilang, "Ya Rocket Art kenapa murah sekali?" Misalnya. Kalau coba kita bandingkan dengan kualitas yang sama, Rocket Art biasanya paling murah. Dan biasanya juga yang lebih murah itu tidak konsisten menjanjikan misalnya 24 jam jadi. Karena biasanya yang kasih murah karena kerja sendiri biasanya atau timnya sedikit. Nah, alhamdulillah kita sudah lumayan timnya. Sudah murah dan komitmen hasilnya juga bagus. Iya. Dan pelayanannya bisa insya Allah sesuai janji, misalnya 24 jam selesai. Udah rugi situ Kak? Kalau rugi berarti tutup nih sekarang. Apalagi pandemi ini. Iya. Nah, itu juga gara-gara pandemi ini mau brand besar apalagi brand kecil semuanya kayaknya lagi kayak ketar-ketir begitu, kembang kempis gitu lagi di terpa ombak begitu. Nah, saya penasaran kalau Rocket Art sendiri dari before dan sekarang adanya pandemi seperti apa, baik internal maupun eksternalnya. Adakah berdampak pada orderan desainnya atau orderan brandingnya atau seperti apa? Iya, jadi kalau pandemi pasti hampir semua bisnis kena. Jadi termasuk kalau bisnis yang lain goyang, Rocket Art ikut goyang karena marketnya UKM. Iya, betul. Nah, kita 1 bulan pertama pandemi ikut goyang, jadi omset ikut turun hampir 50%. Ada order sama sekali? Ada, tapi ada. Sedikit? 50%. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah itu kita rapat. Nah, ini gimana toh? Jadi kita putuskan, jadi kita lihat market, oh ternyata daya belinya memang turun. Jadi kita coba bikin diskon memang untuk UKM yang ingin pivot, yang ingin switch bisnis atau ingin bikin bisnis baru. Karena market banyak juga orang yang di PHK sudah banyak bikin bisnis baru. Nah, justru kita
bikin market itu tadi tujuannya karena kita mindsetnya semua mau membantu di Rocket Art, karena kita yakin Allah yang jamin rezeki. Nah jadi kita bikin paket yang murah memang dan marginnya tipis. Justru pada bulan berikutnya omset meningkat 2 kali lipat dari normal. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi makanya sekarang ini lagi mau tambah untuk untuk tenaga desainer, untuk videographer juga, untuk motion graphic juga, mau tambah juga untuk creative director. Sama yang menentukan juga sih bisnis model. Nah jadi banyak bisnis yang jatuh karena bisnis modelnya sama biaya tetapnya terlalu banyak. Misalnya biaya gaji karyawan. Fixed cost-nya ya? Fixed cost-nya. Nah di Rocket Art itu desainernya pertama tidak ada orang Makassar. Jadi sebelum ada work from home, kita sudah WFH duluan. Jadi sejak dimanapun. 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau tuh karyawan di mana semua ini semua tinggal? Ada kayak yang di luar negeri? Enggak. Karyawan desainer ada orang Bali, ada orang Jakarta, ada orang Malang, ada orang Surabaya, macam-macam sih. Pernah ada satu orang Makassar, salah satu desainer juga brand besar di sini. Tapi karena tidak komit, jadi kita keluarkan. Iya. Jadi maaf, gitu karena ya? kita memang kan di Rocket Art kita menjanji memang kita janjikan pelayanan yang bagus. Betul. Jadi misalnya kita janji di konsumen 24 jam. Jadi desainer harus selesai 12 jam. Jadi 12 jam ini kita quality control. Antisipasi juga kalau ada macet di desainer, jadi ada yang bisa backup. Jadi memang betul-betul kita jaga juga di situ. Apa garansinya ketika misalnya sudah dijanjikan kan komitmen bahwa misalnya selesai 24 jam akan selesai, tapi pada kenyataannya ada mungkin kelalaian, makanya jadi terlambat selesainya. Apa garansi yang diberikan atau kompensasi yang diberikan kepada customer gitu dari Rocket Art? Iya. Kalau hal itu pasti hampir semua bisnis pasti alami. Bahkan rata-rata bisnis jasa pasti pernah yang molor lah istilahnya. Nah, kompensasinya apa? Kompensasinya biasa kita kasih bonus desain yang lain, atau voucher, atau revisi. Revisi yang lebih. Jadi seperti itu. Sebelumnya juga kita jelaskan sih ke konsumen. Kita jelaskan ke konsumen alasannya sebelum deadline kita sudah jelaskan. Ini maaf ini desainnya akan terlambat dulu. Nah, kemudian dari segala macam program-program, kemudian juga kelebihan serta komitmen yang paling ditekankan oleh Rocket Art itu adalah cepat dan juga apa tadi? Dan kualitasnya bagus. Konsisten dan juga kualitasnya bagus gitu ya. Nah, kedepannya selain 1 juta UKM ya yang akan ditolong dan akan bergabung ke Rocket Art insya Allah di tahun 2027. Apalagi goals lainnya dan harapan kedepannya untuk Rocket Art Studio? Harapannya sih, memang harapan utama itu tadi visi kita bantu 1 juta UKM. Nah harapan kita sebenarnya lebih ke internal. Jadi teman-teman juga di Rocket Art yang pegawai tetap, yang ngantor itu kita mau pertama tahun ini kita gajinya semua di atas UMR. Amin. Yang ngantor berapa kah? Ya? Yang ngantor berapa? Yang ngantor cuma 4 orang. 4 orang. Sisanya itu tersebar di mana-mana. WFH semua ya? Iya, WFH semua dan tidak ada gaji tetap yang WFH. Ya itu makanya yang bikin kuat. Makanya saya bilang tadi yang berarti bikin kuat kita gajinya per project, per desain. Kalau kita desainer ada per project, ada juga per hari. Tergantung jenis desainnya. Nah, makanya itu yang bikin bertahan. Jadi ketika market turun, kita juga bisa mengimbangi biayanya juga ikut turun. Nah, iya, kan mereka juga kerja di luar, kerja di rumah, jadi bisa kerja yang lain. Nah itu tadi internal. Dulu kita mau kembangkan memang sama itu tadi juga yang sempat disinggung. Teman-teman juga di Rocket Art yang ngantor sekarang kan lagi menghafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya sudah hafal juz 30 sekarang, sudah hampir selesai juz 29-nya. Jadi mudah-mudahan tahun ini sudah bisa milih maju selesai. Amin. Dan itu bisa mendorong juga dong kinerja di Rocket Art gitu ya? Iya. Dan secara tidak langsung sebenarnya itu internal kontrol mereka. Jadi untuk berbuat curang atau apa semua kan itu internal kontrol mereka. Dan insya Allah itu juga mudah-mudahan jadi pahala Rocket Art sendiri. Amin. Dan mendatangkan keberkahan juga untuk Rocket Art. Nah, kalau misalnya ada nih pemirsa TDA Makassar Channel yang menyaksikan ini dan tertarik untuk bergabung sebagai klien yang ingin dibantu brandingnya dan juga pengelolaan media sosialnya, caranya seperti apa? Bisa teman-teman jalan-jalan di Instagram Rocket Art, @RocketArtStudio. @RocketArtStudio. Nanti lihat dulu ROCKET Studio, sambung semuanya ya? Iya, sambung semua. Terus kemudian
Apalagi? Nanti bisa teman-teman lihat di situ, sudah banyak portofolionya, jasa-jasanya juga banyak di situ. Jadi nanti bisa pilih sesuai kebutuhannya. Terus ada link nanti di bawah, sisa klik langsung diarahkan ke admin. Oke. Situ boleh tanya-tanya, dia tanya-tanya atau konsul free, misalnya. Free konsultasi. Free Gitu ya. konsultasi desain dan branding. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa TDA Makassar yang menyaksikan ini ingin dibantu dan mungkin lagi terkendala soal branding dan juga di pengelolaan media sosial dan juga desain grafisnya, boleh langsung kontak ke Rocket Art Studio Instagramnya, dan juga kontaknya nanti akan kami sisipkan di description box di bawah ini. Dan yang paling penting harus selalu diingat kalau berbicara soal desain grafis dan juga branding, ingatnya Rocket Art Studio. Apa tagline-nya Rocket Art Studio? Rocket Art Studio, siap meroket. Siap meroket. Oke, kita bilang sama-sama ya. Rocket Art Studio. Siap meroket. Terima Sama kasih. Terima kasih banyak Iya, ya sama-sama. Kak Ari sudah sharing, sudah bincang-bincang di Just Tip Business kali ini. Dan kira-kira bisnis apa lagi yang akan kita intip di episode selanjutnya, nantikan terus. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan kalau misalnya ada masukan untuk bisnis apa lagi yang akan kita intip di episode selanjutnya, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, saya Rifa Majid dan juga narasumber saya owner dari Ari. Rocket Art Studio, Kakak Ari. Pamit undur diri, kita salam kolaborasi untuk negeri dari Makassar. Salam kolaborasi untuk negeri. Dadah.